Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu hadirin, selamat bergabung dalam acara webinar buku pendidikan Kemendikbudristek episode 4, Ngobrol Seru Buku Panduan Guru Pendidikan Khusus bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Yang terhormat Bapak Supriyatno, selaku Kepala Pusat Perbukuan, yang kami hormati ibu-ibu narasumber, beserta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Marciandi Serina, yang akan menemani Bapak Ibu malam ini sebagai moderator. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani juga oleh rekan-rekan tim teknis Pusat Perbukuan. Pertama-tama, marilah mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Selanjutnya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama, ada sambutan dari Bapak Kepala Pusat Perbukuan, Bapak Supriyatno. Yang kedua, ada paparan mengenai penyesuaian capaian pembelajaran untuk jenjang pendidikan khusus yang akan disampaikan oleh Ibu Farah Aryani dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kemudian ketiga, ada paparan mengenai buku panduan guru pendidikan khusus bagi peserta didik dengan hambatan intelektual yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Marianti selaku penulis buku. Dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari webinar ini. Yang pertama adalah memperkenalkan buku pendidikan jenjang pendidikan khusus terbitan Kemendikbudristek tahun 2022, yaitu buku panduan guru bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Selain buku untuk peserta didik dengan hambatan intelektual, pada tahun 2022 juga ada 4 buku lainnya yang terbit dan sudah bisa diakses, yaitu buku panduan guru untuk peserta didik autis disertai hambatan intelektual, untuk peserta didik hambatan penglihatan, untuk peserta didik hambatan pendengaran, dan peserta didik hambatan fisik. Semua buku yang disebutkan tadi sudah bisa Bapak Ibu akses melalui website Pusat Perbukuan di buku.kemdikbud.go.id. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa demi kelancaran kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus arahan dan pembukaan dari Bapak Kepala Pusat Perbukuan, Bapak Supriyatno. Kepada Bapak Supriyatno kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Marsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar, serial webinar yang ini merupakan episode yang keempat. Alhamdulillah. Pada Bu Rina, aku narasumber, dan Bu Farah, terima kasih atas kehadirannya pada webinar kali ini. Pusat Perbukuan sangat mengapresiasi para narasumber, para penulis, pengembang CP dalam rangka untuk bisa memperkenalkan buku teks pelajaran yang pada kali ini adalah buku panduan guru bagi anak-anak kita, yang terutama ini diperuntukkan bagi guru ya, dengan hambatan intelektual. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa buku ini merupakan salah satu dari 5 buku yang dipergunakan oleh para guru di dalam mengembangkan
pembelajaran di satuan-satuan pendidikan berkebutuhan khusus. Buku ini telah disusun mengacu kepada kurikulum Merdeka sebagai buku teks utama. Tentunya ini akan menjadi acuan utama bagi rekan-rekan guru, dan tentunya buku ini sangat dibutuhkan dan harapannya membantu para guru di dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, harapan kami buku ini dapat menjadi sumber referensi bagi para guru, dan kami yakin bahwa tidak cukup dari buku ini. Para peserta webinar tentunya membutuhkan sumber-sumber bacaan lain, dan kami di Pusat Perbukuan terus meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber-sumber belajar yang diharapkan dapat memfasilitasi, membantu teman-teman guru di dalam proses pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Bagi para peserta didik yang memiliki hambatan intelektual, guru dapat menggunakan buku yang diberikan ini satuan-satuan pendidikan reguler juga, tentunya karena buku ini juga diperuntukkan di satuan-satuan pendidikan yang sekolah-sekolah inklusif ya, yang dimana di sana terdapat anak-anak kita yang memiliki hambatan intelektual. Bapak dan Ibu sekalian, serial webinar yang keempat ini saya kira akan terus kita lakukan sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah kami tentukan, untuk dapat memperkenalkan buku-buku teks pelajaran yang mengacu kepada kurikulum Merdeka, jadi berdasarkan mata pelajaran, kemudian jenjang. Tentunya diharapkan nanti juga akan ada webinar untuk buku-buku non-teks pelajaran, buku-buku bacaan yang harapannya ini akan bisa menambah wawasan teman-teman guru. Bapak dan Ibu sekalian, harapan kami webinar ini semakin hari akan semakin diketahui informasinya bagi para guru, karena media ini kami meyakini sebagai sebuah media yang cukup efektif untuk bisa memperkenalkan produk-produk kurikulum Merdeka dalam bentuk buku, dan kami senantiasa menghadirkan para narasumber yang memang secara langsung terlibat di dalam penyusunan pengembangan kurikulum Merdeka, baik capaian pembelajaran maupun buku-buku yang ditulis untuk memfasilitasi teman-teman guru di dalam proses pembelajaran. Saya kira itu Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati. Mudah-mudahan upaya kami Pusat Perbukuan di dalam memperkenalkan buku, bagaimana menggunakan buku ini, bagaimana buku ini disusun, bagaimana ide dan gagasan yang disampaikan oleh para penulis bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu guru, sehingga dalam memanfaatkan buku ini betul-betul bisa efektif dan sesuai dengan tujuan dan harapan kita bersama untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Silakan digali apa yang akan disampaikan oleh Bu Farah selaku pengembang CP dan juga Bu Rina selaku penulis bukunya. Mudah-mudahan sekali lagi ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu para peserta webinar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Pusat. Baiklah Bapak Ibu, berarti sudah resmi acara ini kita buka ya. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu paparan yang akan dibawakan oleh para Aryani dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Sebelumnya, untuk Sobat Sibi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan di kolom Q&A atau kolom tanya jawab. Nanti dari sana akan kami pilih pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh kedua narasumber. Baik,
Eh, Ibu Farah sudah siap? Mungkin saya sedikit menyampaikan profil Ibu Farah ya, izin ya Bu ya. Ibu Farah adalah seorang ASN ya Bu ya di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dengan jabatan pengembang kurikulum ahli madya ya Bu ya. Saat ini juga sebagai kandidat dokter pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Jakarta. Dan beberapa tahun ini sejak selalu ikut dalam penyusunan CP ya Bu ya. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kami persilakan kepada Ibu Farah untuk menyampaikan materi mengenai perkembangan dari penyesuaian capaian pembelajaran dan kebijakan terbaru mengenai buku pendidikan ya Bu ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Suprianto selaku Kapusbuk ya. Terima kasih Pak kesempatannya untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing informasi tentang kurikulum merdeka di pendidikan khusus saat ini ya. Tentunya memang harus kita kaitkan dengan buku yang memang sudah kita kembangkan juga sebelumnya di tahun 2021. Saya ingat buku ini dikembangkan di 2021. Oke. Kebetulan karena memang jaringan saya agak takutnya nggak ini ya agak kurang stabil, jadi tadi saya sudah minta bantuan panitia nih untuk bantu share screen ya. Ya baik, terima kasih. Oke, izin Ibu Rina ya, saya boleh paparan duluan. Terima kasih. Oke. Kita menunggu dulu ini tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu saya, oke ini sudah ada ya. Jadi kaitannya memang terima kasih Bapak Ibu. Untuk malam ini kebetulan saya diminta untuk sharing informasi tentang kurikulum merdeka pada pendidikan khusus. Jadi kalau tadi Mbak Marsha bilang, oh berarti di dalamnya ada kebijakannya, kaitannya juga dengan CP, iya gitu ya. Jadi ini saya mencoba mengupas sedikit tentang kurikulum merdeka pada pendidikan khusus. Oke, mungkin kita bisa next aja. Oke. Oke, ini agak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan kurikulum merdeka pada pendidikan khusus saat ini memang ada beberapa regulasi memang yang sudah mengalami perubahan sehingga dengan adanya kegiatan ini saya mendapat kesempatan untuk sekalian sosialisasi ya gitu. Jadi regulasi-regulasi apa saja yang memang sudah diperbaharui melalui kurikulum merdeka ini. Oke, kita bisa next mungkin slide-nya. Oke, slide-nya belum gerak ya, Mbak Marsha ya. Ya, sepertinya jaringan di kami juga ini Bu. Oke, jaringan ya Mbak ya. Tunggu sebentar ya Oh sambil iya, nggak apa-apa. Oke, ini sudah tampak ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin kalau kita mendengar kata Merdeka Belajar saat ini bukan satu kata yang asing gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin kita capai melalui si Merdeka Belajar ini? Nah, sebenarnya melalui Merdeka Belajar ini kita ingin mewujudkan sekolah yang memang kita cita-citakan gitu ya. Jadi, sekolah yang bukan hanya sekedar menumbuhkan kompetensi, tapi juga karakter gitu ya, agar memang murid kita bisa menjadi pelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya hal itu tidak mudah Bapak Ibu ya, gitu. Jadi memang di sini kita perlu beberapa hal untuk menunjang itu. Yaitu pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid ya, pada peserta didik. Kemudian adanya pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, berkolaborasi. Ada juga iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, serta kepemimpinan dan perbaikan layanan. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa menunjang si Merdeka Belajar itu. Gitu ya. Oke, kita bisa next mungkin. Oke, nah ini juga sama ya, maksudnya memang agak lama, tapi untuk di sini sebenarnya memang yang perlu kita highlight adalah tadi gitu. Jadi bukan hanya memang pembelajaran itu bisa terwujud kalau di situ ada pendidik yang memang mau belajar dan sebagainya. Jadi sebenarnya poin ini yang memang kita highlight gitu ya. Gitu. Kenapa ada juga kegiatan ini? Tentunya memang kegiatan ini kan dimaksudkan untuk bisa membekali Bapak Ibu sekalian selaku pendidik atau orang-orang yang memang terlibat dalam dunia pendidikan khusus untuk bisa meningkatkan kompetensinya gitu ya. Oke, nah ini kemudian yang perlu kita ingat adalah di kurikulum Merdeka sendiri sebenarnya kurikulum ini bukan hanya bisa diterapkan oleh sekolah yang ada fasilitasnya lengkap gitu ya, atau hanya di daerah perkotaan. Tentunya tidak itu gitu ya. Tetapi memang
Selain PMM, kita di sini juga sudah membekali dengan hal-hal lain, gitu ya. Contohnya ada awan penggerak, gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah cukup terdengar juga ini si awan penggerak ini. Jadi ini memudahkan untuk guru-guru yang di daerah tidak memiliki jaringan internet atau netnya agak kurang bersahabat ya, untuk juga bisa mengakses perangkat ajar ataupun modul pelatihan di PMM, gitu ya. Jadi ada nih alternatifnya selain PMM itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dengan buku gitu ya, tadi Pak Supri juga sudah menyampaikan di depan gitu ya, bahwa memang pusat perbukuan sendiri itu sudah cukup banyak juga menyediakan buku-buku gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan Bapak Ibu gitu. Jadi ini memang sudah apa namanya, sudah disusun dan dikirim juga ke lebih dari 5.900 PAUD dan juga lebih dari 14.500 SD di daerah tertinggal. Selain itu ada juga memang kita bisa melihat sendiri nih di webnya buku gitu ya, buku kemdikbud.go.id. Di sana banyak buku-buku yang memang bisa menunjang atau relate dengan si kurikulum merdeka, atau memang buku-buku bacaan yang juga bisa menunjang pembelajaran. Nah, kemudian ada juga program guru penggerak. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka ini sudah ibaratnya sudah cukup dilengkapi dengan berbagai hal-hal yang memang bisa membantu lapangan untuk bisa mempelajari lebih lanjut. Oke, kita bisa next. Oke ya, gitu. Jadi di sini untuk implementasi kurikulum merdeka sendiri sebenarnya memang sudah kita dasarkan dengan berbagai regulasi nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang sudah kita persiapkan sejak awal nih gitu ya. Contohnya adalah ini. Jadi misalnya ada standar kompetensi lulusan gitu ya, ada standar isi di sana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang materi-materi apa saja boleh lihat di sana. Kemudian ada juga standar proses dan juga ada standar penilaian. Nah, kemudian ada 3 regulasi terbaru nih Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka, nanti bisa dicek ya gitu. Jadi boleh dilihat di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ini kaitannya dengan cakupan kurikulum merdeka dan implementasinya. Jadi di dalamnya Bapak Ibu bisa melihat struktur kurikulum terbaru gitu ya. Jadi kalau mau lihat struktur kurikulum terbaru boleh cek di sana. Kemudian juga ada beberapa pakem-pakem yang memang sudah kita perbarui dan baru di sana gitu. Jadi nanti bisa dibaca terkait dengan si kurikulum merdeka itu di sana. Nah, kemudian ada juga capaian pembelajaran terbaru nih gitu ya. Jadi sebelumnya kita pakai yang 033 Bapak Ibu, sekarang sudah ada yang baru 032. Jadi bisa dilihat di sana gitu ya. Jadi capaian pembelajaran ini kita buat untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam kaitannya dengan si struktur kurikulum merdeka. Yang terbaru di CP 032 ini adalah adanya capaian pembelajaran untuk TKLB gitu ya gitu. Jadi boleh cek di sana. Kalau bingung karena banyak banget, lihatnya dari bagian bawah Bapak Ibu gitu ya. Jadi kayak kita baca Quran ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk pendidikan khusus itu kebetulan ada di bagian bawah, karena kalau lihat dari bagian atas halamannya tuh hampir 2.000 ya gitu. Jadi capek lihatnya. Jadi kalau mau lebih gampang untuk pendidikan khusus lihatnya dari bawah ya gitu ya. Jadi itu nanti kita akan menemukan capaian pembelajaran terbaru untuk semua jenjang, termasuk untuk pendidikan khusus sudah ada yang TKLB. Nah, kemudian ada juga keputusan Kepala Beskap nomor 31 tahun 2024. Ini kaitannya dengan kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa di sana deskripsi tema itu sudah kita perbarui Bapak Ibu. Jadi bisa cek di sana gitu ya untuk yang terbarunya seperti apa. Oke, kita bisa next lagi. Itu ya. Jadi untuk si kurikulum merdeka sendiri, sebenarnya kita juga sudah ada kajian akademiknya kalau mau dipelajari lebih lanjut. Nah, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini sebenarnya ada beberapa hal juga yang kita perbarui dari si struktur kurikulum merdeka. Apa aja? Bisa kita next. Jadi di dalam strukturnya sendiri sebenarnya kebaruan-kebaruannya itu terkait dengan pendidikan khusus juga ada di sana. Oke, ini dia gitu ya. Jadi kalau kita berbicara pendidikan khusus di sana, sebenarnya ada juga klausul yang sudah kita perjelas di sana bahwa kaitannya dengan murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa ya dapat diberikan percepatan pembelajaran atau pengayaan gitu ya, dan juga capaian pembelajaran terkait kurikulum merdeka secara individu. Jadi bukan rombongan belajar, bukan kelas khusus gitu ya, tapi memang di sini anak-anak ini bisa diberikan pengayaan secara individu gitu ya. Nah, kemudian adanya juga kelas khusus atau satuan pendidikan khusus olahraga maupun seni yang bisa menggunakan alokasi waktu P5 untuk penguatan kompetensi khususnya gitu ya.
Kemudian ada juga bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang wajib sejak kelas 3 SD gitu ya, dengan masa transisi hingga 2027-2028. Kemudian ada juga sejarah tingkat lanjut. Oke, kita bisa next lagi. Oke, nah untuk SMK ada penambahan jumlah minggu efektif, nanti bisa dilihat ya. Untuk pendidikan khusus yang tadi saya sampaikan ada penambahan struktur kurikulum untuk TKLB di sana gitu ya. Jadi sudah bisa dicek tuh Bapak Ibu sudah ada untuk TKLB gitu ya. Dan untuk kesetaraan ada penyederhanaan jumlah SKK dalam struktur kurikulum. Oke, kita bisa next. Sekarang kita fokus untuk yang di pendidikan khususnya aja. Jadi tadi sekedar pengantar aja nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya sekalian sounding untuk kebaruannya. Nah, kalau kita berbicara ada kebutuhan khusus gitu ya, ini nampak nih di layar ya. Jadi ada kurva normal gitu ya, ada di tengah-tengah ini namanya anak yang biasa-biasa saja. Kalau saya sih ngerasa saya di bagian tengah nih, kayaknya biasa-biasa aja. Nah, ke kanan itu adalah anak-anak yang memang melebihi dari anak yang biasa-biasa. Kalau yang ke kiri yang kurang dari anak biasa-biasa gitu ya. Itu cakupannya pendidikan khusus. Atau kalau kita mau bilang juga ada yang di atas kurva normal, ada yang di bawah kurva normal. Itu namanya di luar dari yang biasa. Itu namanya anak kebutuhan khusus. Jadi analoginya demikian ya Bapak Ibu. Sehingga anak kebutuhan khusus ini melingkupi anak-anak yang di bawah dari yang biasa dan di atas dari yang biasa. Oke, kita bisa next. Oke, nah kalau kita melihat peraturan pemerintahnya sendiri nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan gitu ya. Di sini sebenarnya cukup jelas untuk anak-anak kebutuhan khusus sendiri bukan hanya anak-anak dengan kondisi disabilitas gitu, tapi ada juga anak-anak yang kondisinya mungkin kalau secara kasat mata tuh nggak kelihatan seperti anak punya kebutuhan khusus gitu ya atau anak penyandang disabilitas. Jadi contohnya seperti anak-anak kesulitan belajar, anak lamban belajar gitu ya. Ada juga nih peserta didik yang memang punya potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Itu juga nggak kelihatan kan gitu ya. Tapi itu ranahnya pendidikan khusus. Oke, kita bisa next lagi. Oke. Nah, di sini tadi juga Pak Supri sudah menyebutkan tuh di depan gitu. Jadi sebenarnya buku yang dikembangkan ini nih bisa dipakai nggak cuma di SLB, tapi juga bisa dipakai untuk guru-guru di satuan pendidikan umum yang ada anak kebutuhan khususnya gitu ya gitu. Jadi karena memang pendidikan khusus sendiri sebenarnya diselenggarakan bukan hanya melalui satuan pendidikan umum, tapi juga satuan pendidikan khusus gitu ya. Dan memang bisa diselenggarakan sejak jenjang usia dini gitu ya. Makanya ada juga tuh kita ada TKLB namanya gitu ya. Itu untuk melingkupi memang peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, terlebih kalau sekarang nih kita apa namanya mengaitkan dengan regulasi akomodasi yang layak. Oke, kita bisa next aja. Oke, nah ini fokus dari si 3 karakteristik kurikulum merdeka, fokus pada materi esensial, adanya proyek penguatan pelajar Pancasila, dan adanya CP dan fase yang fleksibel sifatnya, termasuk alokasi waktunya. Oke, kita bisa next. Oke, nah kerangka dasar kurikulum ini sebenarnya cuma ini gitu. Kerangka dasar kurikulum ini hanya ada 6 ya. Tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Sedangkan strukturnya juga sama nih, cuma intra, kokurikuler, sama ekstrakurikuler. Ini sama baik SLB maupun satuan jenjang pendidikan lainnya. Oke, kita bisa next. Oke, nah kalau kita berbicara karakteristik pembelajaran nih Bapak Ibu gitu ya, ini pun sebetulnya berlaku sama, mau pembelajaran untuk anak kebutuhan khusus, mau pembelajaran untuk yang umum gitu ya. Sebenarnya ini yang kita usung melalui si kurikulum merdeka gitu ya. Jadi yang pertama kita memanfaatkan adanya asesmen di awal proses dan di akhir pembelajaran sehingga kita paham anak ini butuhnya apa, posisi peserta didik ini dalam pembelajaran gimana. Meskipun kalau untuk dalam dunia pendidikan khusus, dulu belum ada kurikulum merdeka juga udah pakai asesmen gitu ya, jadi bukan barang baru nih kalau di kurikulum merdeka. Kalau untuk di SLB maksud saya ya. Nah, prinsip ini sebenarnya yang kita adop juga untuk di peserta didik lain yang memang nggak kebutuhan khusus. Makanya sekarang di satuan pendidikan umum juga anak-anak tuh kalau mau belajar di asesmen dulu, ada asesmen awal gitu ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk bisa menyesuaikan pembelajaran gitu sehingga memang setiap anak terakomodasi untuk kebutuhan belajarnya. Kemudian kita lebih memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar anak ya dibanding ketuntasan muatan kurikulum gitu. Makanya sekarang tuh namanya bukan lagi KKM ya, bukan kriteria ketuntasan, tapi adanya sekarang ini kita pakai kriteria ketercapaian gitu. Jadi yang kita utamakan tercapai, nggak harus tuntas gitu ya. Nah, kemudian didasarkan pada refleksi kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lainnya. Gitu ya. Oke, kita bisa next.
Nah, kalau kita berbicara pembelajaran, tentunya memang kita harus mengacu kepada capaian pembelajaran atau kalau di kurikulum sebelumnya ada namanya kompetensi, ya kompetensi dasar. Nah, capaian pembelajaran ini sebenarnya adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di setiap akhir fase gitu. Akhir fase loh, akhir fase itu kan kalau kita pakai fase tuh 2 tahun ya. Ada sih yang setahun tapi umumnya 2 tahun gitu. Jadi kompetensi ini perlu kita capai dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi lebih panjang nih waktunya dibanding kita pakai kompetensi yang di kurikulum sebelumnya gitu ya. Kalau di kurikulum sebelumnya tahu dong ya 2.1, 2.2 ya bisa sampai 2.20 gitu ya. Itu dimaknai setiap steppingnya itu tuh harus dipenuhi. Jadi setiap anak langkahnya sama. Sementara kalau kita pakai kurikulum merdeka kita hanya menentukan di titik akhirnya saja. Caranya boleh beda, yang penting tujuan akhirnya sama. Jadi analoginya demikian. Oke, kita bisa next lagi. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita analogikan kita berjalan melalui berkendaraan ya, pakai kendaraan nih, CP ini memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk tempuhnya itu namanya fase gitu ya. Jadi jalur tempuhnya itu ditentukan oleh pengendara. Saya mau lewat sini gitu ya, tapi balik lagi gitu ya. Kan pemerintah hanya menentukan titik akhirnya gitu. Jadi setiap satuan pendidikan diberi kebebasan cara mencapai tujuannya itu melalui apa gitu ya. Jadi tidak harus sama, yang penting titik akhirnya itu bisa kita hanya menentukan di sana gitu ya. Gitu. Dan kita perlu highlight lagi di sini itu fleksibel gitu. Jadi jangan dimaknai bahwa berarti dalam 2 tahun harus tercapai ya. Kalau nggak tercapai gimana? Ini kan kebutuhan khusus. Nah, balik lagi yang saya sampaikan, ini sifatnya fleksibel gitu ya. Diberi waktu memang 2 tahun, tapi memang kita akan melihat lagi kondisi anak seperti apa. Dalam waktu perjalanan hingga mencapai 2 tahun atau mencapai fase itu tentunya kita ada proses evaluasi di sana gitu ya. Sehingga memang jika nanti terdapat bermasalah atau apa, kita bisa mengidentifikasi itu di awal gitu ya. Sehingga memang masalahnya nggak akan berlarut-larut nih, karena memang kita sudah bisa antisipasi di awal melalui asesmen formatif gitu ya. Asumsinya demikian. Oke, kita bisa next lagi. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi, satuan pendidikan itu punya keleluasaan untuk bisa menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya gitu ya. Untuk mencapai tujuan tentunya. Oke, bisa next lagi. Oke, nah ini juga yang saya sampaikan tadi, kan CP-nya udah berubah nih. Jadi kalau sebelumnya kita pakai yang 033 gitu ya. Nah, di 033 fasenya itu hanya sampai dari A sampai F gitu ya. Sementara kalau kita pakai yang saat ini sudah 032 nih nomornya Bapak Ibu yang 2024, sudah ada TKLB, jadi sudah ada fase fondasi. Sehingga di sini pun untuk si acuan usia mentalnya juga sedikit berubah gitu, karena sudah ada si fondasi nih. Saat kita bikin di 033 kan belum ada fondasi gitu ya, sehingga memang kita memungkinkan setiap anak itu asumsinya langsung kita masukkan di fase A karena nggak ada fondasi. Tapi sekarang karena sudah ada fase fondasi, mau tidak mau usia mentalnya ini juga jadi berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk jenjangnya sendiri kalau dulu dari SD sampai SMA LB, sekarang dari TK LB gitu ya. Oke, bisa next lagi. Oke. Nah, yang perlu kita ingat adalah ini saya menyandingkan nih. Jadi kalau untuk CP pendidikan khusus sebenarnya CP pendidikan khusus ini memang kenapa acuannya pakai usia mental gitu. Karena balik lagi CP ini diperuntukkan untuk anak-anak dengan kondisi hambatan intelektual atau anak-anak hambatan intelektual tapi punya kondisi penyerta lainnya. Hambatan intelektual tapi juga hambatan penglihatan, nggak bisa lihat. Hambatan intelektual tapi autis juga gitu ya. Jadi untuk itu. Jadi kalau anak-anak yang murni, jadi misalnya hanya hambatan penglihatan aja atau tunanetra saja, tunarungu aja jadi murni ya, itu boleh pakai CP yang di pendidikan umum gitu. Nah, tentunya yang perlu dipahami di sini adalah CP pendidikan umum ini juga bisa diterapkan melalui prinsip akomodasi kurikulum gitu. Jadi fleksibel nih, bisa dinaikin, bisa diturunin, tergantung kebutuhan dari anaknya. Gitu ya, itu yang memang perlu kita highlight gitu ya. Nah, ini di sini nanti bisa dicek sendiri ya di 032 ya Bapak Ibu. Oke, kita next lagi. Oke, sambil berproses ya nextnya ya. Nah, ini kalau kita bandingkan si CP bedanya sama KIKD ya. Kalau CP itu narasi, kalau KD tentunya memang sudah ada kompetensi memang yang sudah disusun secara sistematis yang harus ditempuh. Oke, kita bisa next lagi. Oke, ini kerangka CP nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau paham CP bacanya ada semua harus dibaca karena satu kesatuan. Ada rasional mata pelajaran,
ada tujuan mata pelajaran, karakteristik, capaian setiap fase secara keseluruhan, dan capaian setiap fase menurut elemen. Ini masing-masing ada karakteristiknya dan ini harus kita pahami satu-satu gitu ya. Jadi jangan dibaca cuman bagian ya udah saya baca aja CP elemen, kan saya mau bikin pembelajaran, nggak begitu. Bacanya semua. Jadi itu suatu kesatuan yang holistik sifatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa next lagi. Oke, nah untuk si CP SLB ini yang saya sampaikan tadi, sifatnya itu fleksibel. Nah, yang perlu diingat di sini juga, karena sekarang sudah ada CP TKLB nih untuk fase fondasi. Nah, si TKLB ini sebenarnya menggunakan CP fase fondasi yang sama dengan anak di PAUD pada umumnya. Jadi sama nih CP fase fondasinya. Hanya saja untuk yang TKLB ini, dia mendapat CP untuk muatan khususnya. Jadi untuk ada program kebutuhan khusus ini yang memang dia juga dapat gitu. Jadi nggak cuma CP yang di fase fondasi secara umum. Jadi ini ya yang harus di-highlight gitu. Karena saya sering dapat pertanyaan, loh berarti CP yang TKLB pakai CP apaan ya? Ya CP-nya sama gitu ya, cuman ada CP program kebutuhan khususnya gitu ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Dan di sini CP ini diberikan mengacu kepada hasil asesmen dari peserta didik sehingga memang sifatnya fleksibel gitu ya. Meskipun kita pakai acuannya usia mental, tetapi untuk kelas mengikuti si usianya itu, usia mentalnya tentunya. Oke, bisa next lagi. Oke, nah untuk program kebutuhan khusus sendiri, karena ini merupakan suatu layanan intervensi dini, ini memang menjadi mata pelajaran gitu. Kenapa ini jadi mata pelajaran? Karena saat dia tidak menjadi mata pelajaran, ini tidak wajib. Jadi banyak sekolah yang tidak memberikan ini, padahal rohnya untuk kebutuhan untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah program kebutuhan khusus. Oleh karenanya makanya kita jadikan itu menjadi mata pelajaran, gitu ya. Oh, suaranya makin kecil. Baiklah, kalau gitu saya kencengin suaranya ya. Oke, semoga ini sudah cukup terdengar ya, gitu ya. Jadi ini memang wajib diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, kita bisa next saja. Oke, nah si program kebutuhan khusus ini dulu dari K13 juga udah ada nih. Bahkan dulu dari zaman saya masih kuliah S1 udah ada gitu ya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka sebenarnya hanya ada 5 yang kita berikan gitu ya. Jadi ada program orientasi mobilitas sosial dan komunikasi, pengembangan komunikasi dan persepsi bunyi dan irama, pengembangan diri dan pengembangan gerak, serta pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku gitu ya. Ini nanti kalau mau lihat lebih lanjut, lihat dokumennya gitu ya. Nah, di sini bukan hanya diberikan di SLB, tapi juga di inklusi ini juga diberikan gitu ya. Jadi memang kalau tadi disampaikan bisa dipakai, buku ini bisa dipakai karena ini untuk memfasilitasi peserta didik di semua satuan pendidikan gitu ya. Oke, bisa next lagi. Sangat penting bagi kita untuk memahami CP karena dari kita menganalisis capaian pembelajaran, kita nanti baru bisa merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Jadi semua didahului dengan kita memahami atau menganalisis capaian pembelajaran ini. Nah, tapi kalau misalnya saya belum bisa gimana? Ya nggak apa-apa, boleh ngelihat rancangan pembelajaran yang sudah jadi boleh. Tapi kita harus paham dulu itu dari mana gitu ya. Makanya kita tetap harus belajar atau bisa belajar untuk memahami capaian pembelajaran sendiri. Oke, next lagi. Oke, nah perencanaan pembelajaran ini dibuat untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga yang saya sampaikan tadi ya, kan semua dimulai dari kita memahami CP nih. Makanya yang perlu kita tingkatkan kompetensi kita adalah ya tadi kita harus mau untuk memahami si CP itu, baru nanti kita bisa menyusun perencanaan pembelajaran. Caranya gimana? Bisa loh sambil baca buku yang memang sudah dibuat oleh pusat perbukuan ini gitu ya, sebagai salah satu sarana untuk kita bisa memahami lebih lanjut tentang si capaian pembelajaran dan juga perencanaan pembelajaran. Oke. Oke, bisa next sepertinya sudah bisa. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Marsha. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sarah, atas waktunya. Gimana Bapak Ibu? Sudah mulai bingung ya? Karena ngomonginnya peraturan ya Bu Sarah ya. Tapi tadi cukup menarik ya di bawah Sarah bahwa peraturan kurikulum sekarang itu fleksibel ya Bu Farah ya, banyak jalan menuju Roma, yang penting bisa sampai kepada tujuan pembelajaran. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan terlebih dahulu di kolom Q&A yang ada di bawah.
Eh, Nanti dari sana kami akan pilih pertanyaannya yang akan dijawab langsung oleh tiga narasumber. Seperti itu, baik. Kita bergerak ke acara berikutnya dulu, Bu Farah. Selanjutnya ada paparan materi mengenai bagaimana cara penggunaan buku dari buku panduan guru pendidikan khusus bagi peserta didik yang akan dibawakan oleh Ibu Rina Marianti selaku salah satu penulis di buku tersebut. Saya izin untuk membacakan sedikit profil dari Ibu Rina. Ibu Rina saat ini sebagai dosen pendidikan khusus di Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2020, yang saat ini juga sedang menjalankan S3 ya Bu Rina ya, di Prodi Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Selain jadi dosen, juga sebagai pengelola jurnal nasional dan internasional dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian pernah juga menjadi kepala sekolah di SLBC dan Wanita Kabupaten Kuningan di tahun 2018-2019. Baik, Bu Rina sudah siap untuk memaparkan? Iya, mungkin izin tes suaranya masuk, Mbak. Jelas Ibu? Alhamdulillah. Takutnya jaringannya. Oke. Terima kasih Mbak Marsha. Izin share screen mungkin ya. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Oke, malam ini mungkin kita akan sharing ya dalam webinar ini. Jadi waktu itu kami tim ada 3 penulis membuat buku dengan judul Buku Panduan Guru Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik dengan Hambatan Intelektual. Nah, mungkin apa sih buku ini gitu ya, dan mungkin nanti manfaatnya seperti apa, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan tentunya tidak lepas dari dukungan Mbak Farah nih sebagai pembuatan CP ya, karena dalam buku ini juga berkaitan dengan CP gitu ya, karena istilahnya kita akan match antara kurikulum yang ada dan bagaimana dengan kondisi anak, sehingga buku ini menjadi jembatan, menjembatani agar tidak ada, kalau bahasa Sundanya kejomplangan apa ya? Pada ngerti kejomplangan Bapak Ibu semua? Semoga ngerti ya. Jadi tidak terlalu signifikan untuk perbedaan antara hasil belajar siswa atau kemampuan siswa dengan kurikulum, tuntutan kurikulum yang ada. Baik, ini ada identitas bukunya Bapak Ibu. Kami ada 3 penulis waktu itu, saya dan juga Ibu Febiana. Beliau guru di SLB Sukapura, dan Ibu Silvi Nur Aini. Beliau merupakan guru dari SLB Cicendo, Bandung. Dan ini juga ada beberapa penelaah, alhamdulillah, yaitu Pak Yusuf Herman, merupakan dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia, Muhammad Pak Arif Tabur, dan juga Ibu Kurnia Mega Hapsari. Dan juga tentunya ada ilustratornya Pak Arif, dan terima kasih nih ada editornya Mbak Putri, Mbak Emira, dan juga desainernya Pak Triyono ya. Sehingga alhamdulillah mungkin kalau misalnya ada gambar yang lucu-lucu, semoga isi bukunya itu menarik kalau Bapak Ibu sudah membaca ya. Oke. Nah, fokus buku ini adalah buku panduan memfokuskan pada esensi kebutuhan individu dan inovasi pembelajaran melalui kolaborasi aspek proses psikologis dasar dan aspek akademik. Sebagai buku induk, buku ini diharapkan dapat menginspirasi, memotivasi, dan mendorong guru untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan terbaik bagi peserta didik agar kesenjangan kurikulum dan kondisi objektif peserta didik dapat diatasi. Nah, tujuan dari buku ini diciptakan tadi memfokuskan pada esensi kebutuhan individu dan inovasi pembelajaran. Tentunya ketika ada suatu proses pembelajaran, kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki kondisi yang berbeda ya, permasalahan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah program khusus yang tentunya ini akan
diimplementasikan dalam proses pembelajaran ketika kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan dengan kurikulum yang ada, dan buku ini akan menjadi jembatan bagaimana sih inovasi yang harus dilakukan oleh seorang guru sehingga harapan dari adanya buku ini bisa menjadi jembatan sebagai panduan ketika membuat pembelajaran bagaimana untuk anak dengan hambatan kecerdasan. Nah, dalam buku ini terdiri dari 4 bab, Bapak Ibu semua, di mana bab 1 pendahuluan, nanti akan ada isinya. Bab 2 itu membahas tentang individualisasi pembelajaran bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Di bab 3 kita akan membahas tentang implementasi individualisasi pembelajaran bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Dan bab 4 menguatkan dukungan dalam proses pembelajaran. Tentunya ini hasil dari diskusi pembuatan buku ini berkesinambungan agar bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sehingga dalam buku ini dituangkan tips and trick mungkin ya dari pengalaman juga bagaimana di lapangan. Nah, makanya kalau di akhir ini menguatkan dukungan dalam proses pembelajaran. Ini sebetulnya bab terakhir ini yang kadang terabaikan oleh sebagian mungkin ya para pendidik. Tapi semoga saja Bapak Ibu yang ikut gabung di sini bukan menjadi salah satunya. Walaupun kalau fakta di lapangan sih masih banyak ditemukan gitu ya. Oke. Bapak Ibu semua, pada bab 1 ini kami membahas di buku ini isinya itu bahwa buku ini memberikan gambaran yang jelas dan memandu guru gitu. Bagaimana proses pembelajaran bagi anak dengan hambatan intelektual yang akan nanti dilakukan oleh para pendidik khususnya bagi pendidik anak dengan hambatan kecerdasan. Nah, menumbuhkan kreativitas dan produktivitas. Karena nanti dalam buku ini kita akan ada contoh ya, dan mungkin akan menjadi choice, menjadi sebuah inspirasi bagaimana sih membuat proses pembelajaran memang yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu. Dan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Nah, galau mungkin ya ketika kita menjadi guru ketemu sama anak dengan hambatan kecerdasan dengan karakteristik tertentu, ini gimana sih, pakai media apa sih, ini pakai metodenya apa sih, dan lain sebagainya. Nah ini di dalam buku ini di bab 3 itu dibahas contoh-contoh ketika mungkin bisa jadi Bapak Ibu menemukan siswa yang karakteristiknya hampir sama, dan contoh penggunaan media ataupun metode yang dilakukan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengambil keputusan ketika Bapak Ibu akan mengajarkan anak dengan hambatan kecerdasan. Oke. Dan selanjutnya memberikan arahan dan kerangka dalam mengembangkan kreativitas guru untuk terus berinovasi dalam konteks pengembangan program individualisasi pembelajaran. Ini yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena di sini yang digarisbawahi setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan inilah mungkin pahalanya ya bagi seorang guru ketika membuat dan terus berinovasi untuk membuat program individualisasi pembelajaran, karena pada hakikatnya ya saya mengalami sebelum jadi dosen tuh jadi guru selama 8 tahun ya di lapangan, itu guru anak tunagrahita itu atau anak dengan hambatan kecerdasan yang saat ini children with intellectual disability ya sering disebutnya itu. Jadi ya begadang-begadang bagaimana sih bikin medianya agar besok pembelajarannya itu menarik dengan mengingat kondisi siswanya seperti apa gitu ya. Jadi memang di buku ini dituangkan juga ya Bapak Ibu hasil pengalaman di lapangan, bagaimana ketika menemukan siswa yang memang karakteristiknya itu unik seperti itu. Oke. Di bab 2 kita membahas tentang individualisasi pembelajaran bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Tentunya sebelum kita membuat program pembelajaran, itu kita harus mengenali apa sih yang dimaksud dengan anak hambatan intelektual. Sehingga di sini dibahas dulu ya di bab 2 ini apa yang dimaksud dengan anak hambatan intelektual. Jadi setelah itu kita membahas bagaimana pembelajarannya yang diintegrasikan dengan aspek psikologis dasar dan juga akademik. Oke, Bapak Ibu, sedikit saya kupas ya bahwa pada bab 2 ini menjelaskan apa sih anak dengan hambatan intelektual,
Nah, tentunya ketika kita berbicara anak dengan hambatan intelektual, menurut Marianti tahun 2022 itu dan hasil referensi lainnya bahwa anak yang memiliki permasalahan kecerdasan secara signifikan atau IQ di bawah rata-rata, memiliki permasalahan perilaku adaptif dan terjadi di masa perkembangan. Itu adalah kata kuncinya. Sehingga ketika memang Bapak Ibu, misalnya mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang bergabung bukan dari SLB saja gitu ya, tapi di sekolah inklusi, di sekolah biasa yang memang mungkin saja Bapak Ibu masih bingung mengidentifikasi apakah ini anak hambatan intelektual atau anak berkesulitan belajar ataukah anak ini anak lamban belajar gitu ya. Ketika kita melabel atau menjudge, mengidentifikasi dan mengasesmen itu kan hasilnya itu menjadi bahan atau landasan awal untuk kita bawa sebagai bahan untuk membuat program pembelajaran bagi anak. Sehingga kita harus mengetahui dulu, oh benar nggak sih anak ini itu hambatan intelektual. Sehingga ketika kita melihat ketiga karakteristik ini, kalau memang anak tersebut memenuhi ketiga karakteristik ini, tentunya anak tersebut adalah anak dengan hambatan intelektual. Nah, dari karakteristik atau permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan dalam aspek kecerdasan, perilaku adaptifnya, dan terjadi di masa perkembangan, ini akan berdampak kepada permasalahan yang muncul dalam aspek akademik maupun non-akademik. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya, maladaptif dan lain sebagainya, sehingga dia membutuhkan layanan khusus. Nah, layanan khusus dalam proses pembelajaran ini kita bahas yaitu tadi dengan membuat individualisasi pembelajaran melalui integrasi aspek proses psikologis dasar. Nah, kenapa di sini dibawa aspek proses psikologis dasar, Bapak Ibu? Aspek psikologis dasar ini adalah sebuah prasyarat ketika kita akan belajar akademik gitu. Sehingga konsep dan konteks pembelajaran yaitu bahwa di sini nah kita gambarkan ya ada peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, prosesnya itu ketika kita akan membuat program pembelajaran yang diindividualisasikan atau individualisasi pembelajaran, kita harus mengetahui kondisi siswa terlebih dahulu, sehingga kita harus melakukan identifikasi dan asesmen. Nah, ketika kita ingin membuat, tentunya kita tidak hanya istilahnya memenuhi kebutuhan bagi peserta didik, tapi kita juga harus melihat kurikulum yang ada gitu. Tuntutan dari pemerintah itu seperti apa? Sehingga dari buku ini ada contoh menjelaskan menjembatani ya. Di situ kan ketika kita sudah dapat profil siswanya, terus kita juga lihat kurikulum yang ada, CP-nya tadi yang Mbak Farah mohon maaf jelaskan gitu ya. Dan ini tak lepas Bapak Ibu nanti kan bab 4 itu membahas nih salah satunya itu harapan orang tua. Mungkin di lapangan kita sering menemukan orang tua yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Nah, sehingga ketika kita membuat program pembelajaran, ini loh kebutuhan siswanya kondisinya seperti ini. Oh iya, kurikulumnya seperti ini, tuntutannya. Dan oh harapan orang tua seperti ini. Nah, sehingga dari situ akan digabungkan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhannya mungkin dalam proses akademik dan juga kemandirian atau non-akademik. Nah, ketika kita akan membelajarkan siswa, itu tidak terlepas dari prasyarat atau aspek psikologis dasar yang terdiri dari memori, gitu kan, persepsi, konsentrasi, dan lain sebagainya, gitu. Sehingga ini akan tertuang ke dalam akademiknya itu membaca, menulis, menyimak, berbicara, berhitung. Nah, sehingga dia diharapkan di akhir itu dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ketika kita berbicara dengan tentang aspek psikologis dasar itu terdiri dari memori, konsentrasi, kemampuan membedakan bentuk perintah dan gerak, persepsi, pandangan ruang, body image, keseimbangan motorik dan lain-lain. Kenapa? Karena contoh kecil saja ketika kita ingin menulis, nah ketika kita ingin menulis kan kita harus
persepsi visual kinestetiknya itu harus baik gitu. Sehingga memang kalau misalnya anak memiliki permasalahan di visual kinestetik, ketika dia menyalin saat menulis itu kan akan kesulitan. Nah, ini banyak terjadi pada anak dengan hambatan kecerdasan. Jadi ketika proses pembelajarannya memang harus dibarengkan. Itu merupakan sebuah seperti circle gitu ya. Jadi aspek psikologisnya dasarnya ada terintegrasi dengan akademik. Jadi prasyaratnya terkembangkan dan juga akademiknya juga tercapai seperti itu. Oke. Bapak Ibu, di bab 3 itu kita membahas tentang implementasi individualisasi pembelajaran bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, di mana kami memaparkan tentang bagaimana proses pembelajaran yang yang memang kesulitan sekali gitu bagi anak dengan hambatan intelektual itu kita jabarkan ke dalam menyimak, membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Yang ini akan mungkin menjadi prasyarat ketika dia dapat mengembangkan potensi akademik maupun non-akademiknya, seperti itu. Nah, di bab 3 ini, dalam setiap poin bab ya, di menyimak, membaca, menulis, berbicara, berhitung itu, kita akan membahas dalam proses pembelajaran itu beranjak dari materi. Materi apa sih yang akan diajarkan kepada siswa dengan hambatan kecerdasan itu? Lalu PR-nya itu untuk guru kita harus menentukan metode apa yang sesuai gitu loh untuk anak. Dan setelah itu kita tentukan kita menggunakan media apa gitu. Setelah kita menentukan medianya, lalu kita harus menentukan latihan proses psikologis dasarnya seperti apa sih yang nanti akan kita sisipkan. Contoh misalnya, ketika kita akan belajar tentang berhitung. Nah, sementara misalnya memang anak itu ketika, berkaitan dengan berhitung, kan anak misalnya melakukannya, kita pakai lilin mainan atau Play-Doh gitu ya, membuat angka 1, 2, 3 gitu kan. Nah, tanpa kita sadari di situ kan ada latihan, motoriknya ya, kinestetiknya yang menjadi prasyarat ketika memang misalnya anak tersebut memiliki permasalahan dalam motorik halus, seperti itu. Jadi memang konsepnya ini nanti harus terimplementasi dalam langkah pembelajaran yang diimplementasikan ketika materinya ini, metodenya harus kita tentukan, medianya harus kita tentukan, dan latihan proses psikologis dasar apa yang akan kita sisipkan dalam langkah implementasi proses pembelajaran tersebut. Nah, itu kalau Bapak Ibu baca bukunya ini dari setiap menyimak, membaca, menulis, berbicara, dan berhitung, tentunya kita sudah memberikan banyak contoh ya di situ. Oke, nah untuk di bab 4 terakhir ini yang kadang terabaikan tapi sangat penting kenapa kami memasukkan bab ini, yaitu menguatkan dukungan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu kan membahas tentang membangun komunikasi guru, keluarga, dan masyarakat. Kenapa Bapak Ibu di sini? Karena terkadang kalau dulu sih saya kalau misalnya pas 15 menit sebelum pembelajaran berakhir itu saya suka manggil orang tua gitu ya. Saya memberitahukan bagaimana perkembangan anak gitu ya, perkembangan anak, "Ini udah sampai sini Bu," gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan di rumah dan lain sebagainya. Karena kenapa? Sebetulnya banyak sekali orang tua yang, "Ya udah anak saya sekolah, semuanya bebannya dikasihkan ke guru," gitu ya. Padahal waktu paling banyak itu adalah di rumah gitu kan. Pendidikan pertama itu kan di keluarga. Sehingga memang ini perlu dibahas ya, semoga ini menjadi inspirasi, salah satu inspirasi untuk para guru gitu, untuk bagaimana membelajarkan anak dengan hambatan kecerdasan itu tidak lepas dari membangun komunikasi dengan guru, keluarga, dan juga masyarakat. Yang kedua itu menumbuhkan penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap anak dengan hambatan intelektual. Nah, eee, penerimaan keluarga dan masyarakat itu sangat penting karena istilahnya potensi anak itu akan optimal
ketika semua sistem itu mendukung. Contoh saya dulu pernah ada kasus ya, dan di buku ini ada beberapa penjelasan ya yang menjelaskan itu. Jadi ketika memang anaknya itu slow learner, dia ingin di SLB-kan gitu, padahal dia punya potensi bakat di olahraga, dan ketika dia di sekolah reguler pun dia bisa gitu, tapi orang tuanya udah, pesimis duluan, katanya sering dibully gitu. Kayak saya kasih solusinya pindah sekolah aja, dan alhamdulillah ketika pindah sekolah, lingkungan masyarakatnya itu memang mendukung gitu ya, teman-temannya yang tadinya bukunya suka dirobek dan sebagainya, ternyata anak tersebut memang bisa mengikuti proses pembelajaran yang ada gitu ya, dengan kesabaran dan penerimaan, dari masyarakat ataupun teman-teman di lingkungannya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu membangun dukungan keluarga, tenaga ahli, dan juga masyarakat. Kenapa di sini tenaga ahli harus terlibat? Karena memang ketika dalam proses pembelajaran, proses identifikasi dan asesmen tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita mengetahui dengan, eee, objektif betul ya, bagaimana kondisi siswa, bagaimana kebutuhannya, bagaimana permasalahannya, dan juga bagaimana potensinya. Ya terkadang mohon maaf kita kan memerlukan psikolog ya, gitu, bukan hanya guru gitu. Atau kita kadang membutuhkan terapis gitu, untuk misalnya, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang memang harus diterapi gitu loh oleh tenaga ahli tertentu. Sehingga memang membangun dukungan keluarga, tenaga ahli, dan masyarakat itu sangat penting. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit sekilas ya, paparan dari buku Diksus yang sudah ditulis, buku panduan dari guru. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Eh, Menarik sekali ya Bapak Ibu ya paparannya tadi ya. Eh, Tadi terakhir tuh menarik, eh, pembelajaran itu bisa berhasil jika mendapat dukungan dari kita mau orang tua, tenaga ahli maupun masyarakat. Jadi meskipun sudah sekolah juga di rumah jangan lupa untuk tetap eh, mengembangkan pembelajaran dan baik itu pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan memilih 3 pertanyaan yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu di kolom Q&A. Selain itu, kami juga akan di kolom chat akan membagikan tautan untuk pengisian survei sekaligus data untuk sertifikat. Bapak Ibu bisa mengisi tautannya sesuai dengan eh, data diri dari Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama, izin saya bacakan dari Ibu Sri Hildayati. Izin bertanya Bu, kebetulan saya mengajar rombel kelas 7, 8, dan 9 SMPLB Tunarungu. Namun tidak semua murni tunarungu. SMP fasenya semua sama yaitu fase B. Bolehkah saya menggunakan fase yang sama untuk mereka karena meskipun kelasnya berbeda-beda tapi kemampuannya hampir sama. Malah kelas 9 sebagian besar mengalami hambatan intelektual juga. Jadi kadang saya ingin memakai tujuan pembelajaran yang berbeda-beda secara kemampuan kelas 9 yang masih sama dengan kelas 7. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Farah, kemudian Bu Rina bisa menambahkan. Silakan. Oke, baik Mbak Marsha, terima kasih kesempatannya ya. Pertanyaan bagus nih sebenarnya. Jadi ibunya mengajar di kelas dalam satu apa namanya sama sebenarnya tuh karena SMP ya fasenya kan sebenarnya satu gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya boleh tidak saya menggunakan CP yang sama? Iya, nggak masalah gitu ya. Apalagi kalau tadi dia bilang sebenarnya kemampuannya tuh tidak jauh berbeda. Jadi fine-fine aja sih sebenarnya. Tapi yang perlu saya highlight di sini adalah pastikan memang saat kita menganalisis CP-nya, menentukan tujuan pembelajarannya sudah didasarkan kepada hasil asesmen gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu ya. Apakah TP-nya harus berbeda gitu ya? Ya kalau misalnya TP-nya mau sama pun nggak apa-apa. Tapi tentunya kalau di situ memang kemampuannya si anak berbeda, kita bisa bermain di indikator saja gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang penting perlu di-highlight adalah di sini sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu ya.
Begitu, demikian Mbak Marsha yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sarah, dari Bu bisa ditambahkan di pengalaman yang saat di lapangan, Bu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Nah, padahal udah jelas ya sama Mbak Farah. Mungkin ini sedikit ya, ketika ahli CP-nya oke, nggak apa-apa gitu. Nah, betul sekali ya, ketika di lapangan itu, bahkan ketika di SLB, itu dalam satu kelas itu, kadang contohnya saya waktu dulu itu ngajar yang satu itu ada anak tunadaksa, terus anak eh, tunanetra tapi gabungan dia punya autis juga gitu ya. Dan yang satunya itu anak low vision dan juga ada anak tunagrahita. Jadi ya ketika memang CP-nya memang sama, itu mainnya tadi di indikator ya dan juga di tujuan. Bagi kita kan makanya tadi sangat penting sebelum ada pembelajaran individual itu kita sebelumnya itu melakukan identifikasi dan asesmen. Bagaimana kebutuhan siswanya, potensinya sih apa sih gitu ya. Terus permasalahannya apa. Jadi ketika dalam proses pembelajaran, mohon maaf, pembelajaran misalnya hari ini makan. Nah, mungkin bagi yang esensinya kan makan ya, tapi bagi yang suka bubur, itu anak-anak bisa bawa makanan ya, silakan bawa bubur. Yang sukanya misalnya nasi kuning ya, silakan bawa nasi kuning gitu ya. Tapi kan intinya kita mempunyai tujuan yang hampir sama di situ. Tapi kondisinya kita harus benar-benar mengetahui bahwa oh anak ini teh memang nggak bisa nelen kalau misalnya bukan nggak makan bubur gitu. Jadi kita jangan memaksa untuk besok pembelajaran makan semua bawa nasi kuning semua. Siapa tahu kan yang satu belum bisa nelen gitu kan, belum bisa ngunyah dan lain sebagainya. Jadi memang kita CP-nya sama ya Mbak ya, main di indikator dan juga tujuan. Harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih Mbak Marisa, semoga bisa menjadi solusi. Jadi intinya dikembalikan lagi sesuai dengan kondisi si anak. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Gigi Wicaksono, bagaimana implementasinya jika CP-nya lintas fase? Bisakah kita meminta materi presentasinya? Oh, ya. Baik, mungkin bisa dijawab oleh Bu Farah Ya, kemudian. baik. Oke, ya, oke. Izin jawab ya, Mbak Marsha ya. Oke, jadi bagaimana sih implementasinya kalau CP-nya lintas fase? Ya sebenarnya nggak masalah juga gitu. Jadi saat kita memang nanti menyusun perencanaan pembelajaran gitu ya, tentunya memang di situ harus sudah kita sesuaikan dulu dengan si CP-nya gitu. Jadi balik lagi nih, saat kita merumuskan atau kita menentukan si anak ini CP-nya lintas fase atau di fase yang sama, itu balik lagi perlu kita lihat dari hasil asesmennya gitu ya gitu. Jadi tadi yang perlu dilihat di sini sebenarnya memang ke apa namanya hasil asesmennya sendiri gitu ya. Karakteristiknya dia gimana, kebutuhan dia di mana, posisi dia tuh ada di mana gitu ya. Baru kita bisa menentukan oh oke, mungkin untuk di apa namanya mungkin untuk di kemampuan bahasa karena dia misalnya tunarungu ya. Jadi mungkin kemampuan bahasa dia ada di fase A gitu. Meskipun sebenarnya dia ada di fase C nih gitu ya. Tapi karena memang dia misalnya tunarungu, mungkin kemampuan berbahasa dia ada di fase A. Tapi bisa jadi juga kemampuan dia yang lain ya tetap ada di fasenya gitu ya. Jadi misalnya kemampuan dia untuk berhitung tetap kok sesuai fasenya di fase C gitu ya. Nanti tinggal saat menyusun perangkat pembelajarannya itu disesuaikan saja. Berarti nanti untuk mata pelajaran yang kaitan dengan kemampuan berbahasa yaitu mungkin ada di fase yang di awal fase A gitu ya. Tapi nanti untuk kemampuan dia yang lain selain kemampuan berbahasa bisa jadi di C atau bisa jadi atau sesuai fasenya atau bisa jadi di fase yang lain gitu ya. Itu yang tadi yang saya sampaikan memang pentingnya sekali kita memang menyusun si profil anak gitu ya saat memang anaknya datang gitu ya baru ke sekolah kita asesmen kita susun profilnya itu nanti untuk bekal kita memang menyusun perencanaan pembelajaran lebih lanjut gitu. Jadi demikian sih gitu. Jadi tetap dianalisis CP tentunya sesuai kebutuhan dia. Sama nanti materinya gimana? Sepertinya materinya sudah saya berikan kepada panitia, nanti bisa di-share. Kalau mau lihat contoh-contohnya juga sebenarnya di buku ini nih apa namanya cukup jelas ya. Mungkin bukan yang di buku panduan yang hambatan intelektual ini, tapi di buku-buku yang lain sepertinya sudah ada contoh-contoh juga yang apa namanya lintas fase ya. Jadi kondisinya si anak untuk satu kemampuan ini beda dengan kalau satu kemampuan ini mungkin
apa sih namanya sesuai fasenya, di kemampuan yang lain ada di bawah fasenya. Itu sepertinya ada kok di contoh-contoh buku apa series untuk pendidikan khusus yang memang sudah kita kembangkan juga itu ada. Nanti bisa dilihat nih Pak ya, contoh apa namanya di buku-buku pendidikan khusus yang memang sudah dikembangkan dengan Pushbook ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah. Dari Bu Rina, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Sebetulnya jawabannya sudah semua sama Mbak Parah ya. Di lapangan juga sama. Jadi tinggal search aja mungkin ya di webnya Pushbook gitu ya. Sudah Betul ada ya. seri-seri buku-buku yang memang insya Allah Karena bisa cukup lengkap ya Bu mengakomodasi Rina gitu ya. ya. Iya. Baik, Iya. terima kasih. Iya, jadi Bapak Ibu saat ini selain buku teks panduan ini juga sudah ada kemarin tahun lalu kita menyusun 4 buku panduan pendidik buku non-teks yang Bapak Ibu juga bisa akses ya di website Pusat Perbukuan buku.kemdikbud.go.id. Mungkin setelah ini ada waktu luang bisa cek websitenya di tinggal diketik aja judulnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Ya, pertanyaannya, apakah speech delay termasuk hambatan kecerdasan dan bisa menggunakan buku tersebut untuk mendidik anak speech delay? Silakan. Mungkin Bu Rina kali bisa ya. Boleh Bu Rina dulu. Oke, Gantian Bu. terima kasih Mbak. Iya ya. Oke. Anak speech delay ya, bisa dikatakan anak hambatan kecerdasan atau tidak. Sebetulnya ketika anak speech delay itu kita mungkin saja bisa, tapi ketika tadi ada 3 ranah kan, memenuhi tidak. Ketika dia anak misalnya ada anak nih, dia tuh speech delay, bisa dikatakan anak tunagrahita tidak? Kita lihat karakteristik lainnya. Apakah ketika anak itu sudah tes IQ 2 standar deviasi ya, kalau menurut skala Binet itu di bawah rata-rata, misalnya 70 ke bawah gitu kan secara signifikan. Kalau misalnya, oh iya, terus dia memiliki masalah perilaku adaptif nggak? Terjadi di masa perkembangan nggak? Kalau misalnya memang tiga-tiganya iya, dan dia misalnya mengalami speech delay, oh iya, mungkin speech delay-nya itu adalah salah satu karena permasalahan yang terjadi gitu ya. Tapi ketika misalnya enggak kok IQ-nya itu pas dites itu 89 gitu, tapi anak itu speech delay yang mungkin saja memang ada permasalahan neurologis tersendiri ataupun organ bicara yang memang memungkinkan dia menjadi speech delay atau kurang stimulus dan lain sebagainya. Jadi bahasanya intinya jawabannya bisa enggak? Iya, tapi nanti tergantung dari hasil identifikasi dan asesmen ya. Nah, terus menggunakan buku di sini, nah sebetulnya Ibu bisa melihat di bab 3 itu sangat jelas diruntutan ketika kita memilih materi, metode, media, dan juga bagaimana implementasinya. Sebetulnya kami di situ menuangkan beberapa contoh, tapi mungkin bisa dibaca dulu ya. Semoga memang kalau karakteristiknya ini hampir sama, yaitu semoga bisa jadi inspirasi atau digunakan atau hampir-hampir mirip gitu. Tapi ketika tidak pun buku ini semoga menginspirasi bahwa oh ya ternyata langkahnya itu langkah yang paling awal itu memang identifikasi dan asesmen Bu dalam buku ini. Jadi ketika anaknya speech delay ya dan tidak terlepas dari tadi runtutan, oh saya akan mengajarkan materi ini. Metodenya ini loh yang cocok untuk anak speech delay itu. Nah, medianya ini loh, langkahnya seperti apa? Ketika speech delay-nya itu dia ada permasalahan memang dalam memori auditori ataupun persepsi visualnya ataupun persepsi auditorinya. Nah, itu kan ada latihan tersendiri yang harus disisipkan. Jadi sebetulnya di sini itu bukunya itu menjadi choice, menawarkan. Jadi Ibu ketika memang paham betul anaknya kondisinya seperti apa, oh iya ini loh yang akan saya ambil medianya ini loh metodenya yang akan saya ambil gitu dari beberapa metode yang dipaparkan dalam buku ini. Semoga bisa mewakili itu sih mungkin. Bapak Rahma nggak mau nambah? Iya, baik ya, menambahkan ya Bu Rina ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Bu Rina tadi apa sih namanya? Ya benar sih. Jadi sebenarnya kalau buku ini kan sifatnya inspiratif ya. Jadi memang
buku ini tuh banyak sekali contoh-contoh untuk implementasi memang yang bisa kita lakukan ya Bu Rina ya gitu. Karena Ya, kaitannya ini juga betul. dengan pembelajaran, memang kita juga mengaitkan dengan beberapa mata pelajaran. Karena kita juga berangkat nih, karena memang di pendidikan khusus sendiri kita nggak membuat panduan guru khusus mapel gitu ya. Sehingga memang di contoh-contoh buku ini, buku yang kita kembangkan ini, kita mengaitkan juga dengan contoh-contoh pembelajarannya kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran. Sebenarnya demikian gitu ya. Jadi contoh mata pelajarannya apa kalau kita mau mengaitkan itu ada gitu ya. Termasuk untuk juga cara-cara stimulasinya. Terus kalau tadi dikatakan kalau anak speech delay itu anak kebutuhan khusus apa enggak ya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi speech delay itu kalau tadi Bu Rina menyampaikan juga tergantung tatarannya di situ gitu ya. Jadi ada juga nih sebenarnya speech delay itu yang hanya diakibatkan karena kondisi sosial, kondisi lingkungan gitu ya. Kalau untuk saat ini banyak nih angka speech delay itu cukup tinggi karena memang gaya hidup orang sekarang ya, orang tua sekarang kan sibuk kerja nih, anaknya sama pengasuh. Padahal sebenarnya harusnya anaknya nggak apa-apa, cuman karena memang kurang stimulasi aja, jadinya anaknya speech delay gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya nggak bisa juga disebut apa sih namanya? Apakah kondisi ini akan jadi apa namanya permanen kan belum tentu. Bisa jadi cuma temporal. Jadi sebenarnya hanya butuh stimulasi gitu ya. Jadi sebenarnya memang agak abu-abu nih kalau dibilang speech delay itu sebenarnya kebutuhan khusus atau tidak. Karena balik lagi tergantung kondisinya tadi gitu ya Bu Rina ya gitu. Jadi nanti hasil Betul. asesmennya itu menetap atau tidak gitu ya gitu. Jadi itu yang memang yang perlu di-highlight gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk si buku ini sebenarnya kalau buku ini karena tadi juga seriesnya banyak gitu ya. Kalau untuk kita cara menstimulasi si anak untuk bisa meningkatkan kemampuan berbicara gitu ya. Itu baik dari buku yang series yang si untuk hambatan intelektual ini atau kita mau lihat dari buku series yang si tunarungu ya, itu juga latihan-latihan untuk stimulasi berbicaranya jauh lebih banyak juga di sana gitu ya. Itu pun sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Terlepas dari apa sih kondisi si apa sih anak kita gitu ya. Kalau tadi kan kalau speech delay karena memang masih ranah abu-abu, tapi dimungkinkan nggak kita mengikuti latihan-latihan yang ada di buku ini? Dimungkinkan gitu karena balik lagi di buku ini latihan-latihan, contoh-contoh latihan stimulasi memang yang juga bisa dilakukan apa namanya secara sederhana ya Bu Rina ya gitu. Jadi Betul. sebenarnya kalau di sekolah bisa, kita terapin di rumah juga sebenarnya bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi oke gitu ya. Jadi buku-buku yang sudah dikembangkan ini bisa jadi salah satu alternatif solusi yang mungkin juga bisa dilakukan oleh guru-guru gitu ya. Dan juga orang tua juga bisa melakukannya di rumah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami akan mengambil pertanyaan lagi, namun bisa mengundang peserta untuk bertanya langsung ya. Ini sudah ada di kolom Q&A dari Ibu Selvi Fandisha. Ibu Selvi, apakah bisa mengaktifkan suara untuk dapat bertanya langsung kepada Ibu narasumber? Halo, Ya, sudah terdengar? Ya. oke baik terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Desain Fandisha. Saat ini saya mengajar di kelas 5 dengan murid saya itu rata-rata memang belum tahu huruf, Bu. Apakah ada cara lain? Karena kalau misalnya memang saya kasihkan materi, memang dia sulit untuk mengetahui kata dan bacaan tersebut begitu. Tetapi kalau misalnya juga dipraktekkan dia juga kesulitan begitu. Jadi yang saya mau tanyakan apakah ada buku yang khusus untuk anak SLB, kalau bisa yang didahulukan itu untuk hurufnya dulu Bu, kayak abjad begitu. Dan yang kedua Bu, untuk CP itu kan biasa ada yang kayak apa ya, kayak menyimak teks begitu. Nah, seharusnya kan kalau anak SLB itu kelas 1 dengan hambatan tunagrahita kita kan itu sulit menyimak teks begitu. Apakah itu bisa dikurangi atau tetap seperti itu, Ibu? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti,
Oke, baik, boleh saya jawab dulu nanti Bu Rina ya. Baik, saya di pertanyaan dulu ya. Ini CP-nya, Ibu salam kenal Ibu ya, Ibu dari Makassar nih. Saya juga posisi lagi di Makassar kebetulan. Jadi apa namanya CP-nya menyimak gitu ya, CP menyimak. Apakah untuk anak dengan hambatan intelektual boleh nggak itu dikurangin karena sulit gitu ya? Ibu izin ya. Tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan di awal ya bahwa sebenarnya capaian pembelajaran itu sifatnya fleksibel gitu ya. Untuk yang anak umumnya fleksibel Bu, apalagi anak kebutuhan khusus. Jadi CP itu sebenarnya saat kita menurunkan untuk ke dalam tujuan pembelajaran, kita perlu mengembalikan itu kepada kebutuhan si anak gitu. Makanya di asesmen dulu anaknya. Anaknya yang dibutuhkan si anak apa sih? Kemampuan anak nih sampai mana? Jadi kita asesmen ya Bu ya, kita lihat dulu nih kelebihan si anak apa, kekurangan anak apa gitu. Jadi itu yang kita highlight itu dulu gitu ya. Kalau memang dirasa sulit untuk menyimak, boleh itu menyimaknya dikurangin, boleh gitu ya. Atau bisa juga kita memang menstimulasi dengan latihan menyimak secara sederhana. Nggak harus nyimaknya langsung bacaan Bu, gitu ya. Cukup nih misalnya nyimak dulu perintah ibu gitu ya. Anak di apa namanya, ayo duduk gitu misalnya, coba bisa nggak gitu ya. Atau nanti kalau misalnya perintah satu tahap bisa, nyimak perintah satu tahap bisa, oke. Kita minta dia 2 tahap nih, 2 perintah nih yang ibu minta gitu ya, boleh dari situ itu kan sama sifatnya menyimak. Jadi nggak harus menyimaknya istilahnya menyimak misalnya dibacakan informasi yang panjang gitu ya, itu nggak harus begitu. Atau bisa juga menyimaknya menyimak cerita gitu, baca buku cerita itu kan lebih menarik tuh ya sebenarnya, itu pun boleh gitu. Jadi balik lagi nih Bu, tergantung memang kebutuhan sama kemampuan peserta didiknya itu ada di mana gitu ya. Jadi yang CP itu sifatnya fleksibel, diberikan sesuai dengan kemampuan si anaknya, gitu ya. Nah, terus tadi yang pertama ya pertanyaan pertama ya. Jadi tadi ada nggak sih bukunya itu ini kan anaknya sulit baca nih katanya tadi kalau nggak salah dengar kelas 5 ya Bu, anaknya masih sulit baca kelas 5. Oke, balik lagi Bu. Ini kan anak-anak kebutuhan khusus gitu ya. Jadi memang kalau anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus memang memerlukan waktu lebih untuk dia menyesuaikan dengan pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kita pakai pakai mindsetnya anak sekolah umum ya memang oh udah kelas 5 nggak bisa baca sih gitu ya. Tapi ini kan anak kebutuhan khusus. Jadi memang kebutuhan khusus tentunya memang dia memerlukan pendekatan-pendekatan atau penyesuaian yang berbeda dengan anak pada umumnya gitu ya. Kalau memang ternyata memang anaknya masih sulit untuk membaca gitu ya, satu kita memang bisa mengasesmen dulu gitu ya. Kondisi yang dialamin anaknya apa sih sebenarnya gitu ya itu. Jadi kalau memang dia misalnya kondisi kebutuhan khususnya punya hambatan intelektual ya memang sulit gitu ya membaca untuk event misalnya di kelas 5, SMP juga banyak loh yang sulit gitu ya. Nah, di sini memang menjadi tantangan bagi ibu sendiri untuk memang bukan berarti ini ya, apa sih namanya, karena memang dia kesulitan membaca, kita memang harus menarik mundur lagi gitu. Tuntutannya mungkin nggak usah membaca dulu Bu, gitu ya. Tapi misalnya dia taruhlah dia mengenal huruf dulu gitu ya. Atau balik lagi kalau memang kondisinya berat sekali gitu ya, focusing kita tentunya memang akademik itu hanya sebagai apa sih namanya sekunder gitu ya. Jadi kebutuhan sekunder. Prioritas utama kita untuk anak-anak dengan kondisi berkebutuhan khusus kan sebenarnya kemandirian gitu ya gitu. Jadi sebenarnya itu dulu yang kita highlight gitu. Jadi sebenarnya yang diprioritaskan ini yang mana gitu ya. Bukan berarti kita tidak mengajarkan di akademik, kita mengajarkan di akademik, tapi memang kita lebih mengajarkan akademik yang sifatnya fungsional gitu. Jadi kalau kesulitan memang anaknya kesulitan baca, iya pasti gitu ya karena hambatan intelektual atau mungkin nggak punya hambatan intelektual tapi punya hambatan lain. Nah, hambatan-hambatan ini nih yang harus kita temukan dulu. Hambatannya, kesulitannya apa? Baru nanti kita bisa menyesuaikan untuk pendekatan dia pembelajarannya. Kalau tadi misalnya membaca sulit, oh ya sudah, kalau gitu bolehlah kita kenal huruf aja dulu gitu ya, misalnya gitu. Nah, untuk metode mengenal hurufnya juga bisa dengan berbagai cara gitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai metodenya kayak metode MMR itu kan bukan pakai huruf tuh kita mengenalkannya ya, tapi pakai kata-katanya dulu. Kita belajar dulu kenal kata-katanya dulu baru kita kenalkan tulisannya. Itu juga bisa gitu. Jadi berbagai macam cara yang memang yang bisa kita lakukan gitu ya Bu ya. Yang penting yang perlu kita ingat adalah
berikan sesuai dengan kebutuhan anak, dan ibu sebagai guru harus kreatif dan tidak pantang menyerah gitu. Karena guru-guru kebutuhan khusus ini ya Allah subhanallah ya gitu. Jadi memang perlu proses yang panjang untuk itu. Karena saya juga udah ngerasain gitu ya Bu, perlu proses panjang untuk kita bisa mengajarkan anak. Mungkin itu nanti Bu Rina bisa membantu. Terima kasih bisa memberikan saran lain. Makasih. Silahkan Bu Rina jika ada tambahan. Oke, terima kasih. Nah, sebetulnya tadi ya, kalau misalnya tadi ada nggak buku Diksus ya yang sudah mulai membelajarkan dari ABC? Kalau tidak salah tahun kemarin ya Bu ya, ada Ya, series yang membaca, menulis, berhitung, dan ya membaca ada itu itu ada series yang membaca inklusi ya. permulaan. Sudah launching belum itu ya? Kayaknya sih di CB-nya udah ada ya Bu ya. Ada. Yang Sudah Mbak ya. Marsnya ya. Kayaknya saya lihat udah ada deh. Jadi nanti mungkin Ibu bisa lihat di situ ya Bu ya, bisa baca di situ ya untuk yang mulai dari membaca permulaan gitu. Kalau nggak salah itu dibahas gitu bagaimana Ya. membelajarkan huruf dan lain sebagainya. Nah, tentunya tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, ketika kita berbicara menyimak, menyimak itu membutuhkan memang berbagai kemampuan ya, khususnya dalam aspek psikologis dasar. Tapi kita mulai dari yang sederhana saja gitu, sesuai dengan kondisi siswa, kebutuhannya apa, potensinya apa. Misalnya tadi, dari mulai kita memerintahkan sesuatu kan nggak nyadar tuh ya, anaknya lagi belajar. Padahal, betul Mbak Farah ya, kita suruh aja coba ambilkan pensil, ambilkan penghapus dan lain sebagainya gitu. Atau kita bunyi-bunyian, Ya. itu bunyi apa ya? Itu kan sebetulnya menyimak juga gitu ya. Dan di buku ini sebetulnya ada dijelaskan di poin Ya. menyimak gitu. Itu aja sedikit Mbak Marsha tambahannya. Enggak. Terima Si- kasih. Jadi tapi ya tadi ya, benar tahun lalu kami sudah menerbitkan buku, 4 buku. Judulnya itu Membaca Tanpa Air Mata, Menulis Tanpa Menangis, Berhitung Tanpa Bingung, dan Inklusi Bukan Prestasi. Jadi itu adalah buku mengenai pembelajaran dan cara-cara inspirasi untuk mengajarkan menulis, berhitung, dan membaca. Mungkin Ibu bisa melihat dengan mengunjungi website tadi, website tersebut, yaitu buku.kemdikbud.go.id. Baik, terima kasih Bu Selvi atas pertanyaannya. Kemudian kami mengundang satu lagi, Ibu Indana. Ibu Indana untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dekat saja. Baik, sebentar, kita duduk. Oke, Ibu Indana, apakah sudah bisa mengaktifkan suara? Halo, Ibu Indana. Baik. Mungkin kita kami mengundang Ibu Siti Nurun Naimah. Ibu Siti untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung agar bisa dijawab langsung juga oleh narasumber. Siti Nurun Naimah. Halo Ibu Siti, apakah bisa mengaktifkan suara? Halo Ibu. Halo Ibu Siti. Ya, Ibu, apakah sudah bisa mengaktifkan suara, Bu Siti? Bisa terdengar belum deh? Iya, tapi agak kecil, Bu. Mungkin Oh ya, saya sebentar, saya besarkan. Oke. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan, saya Naimah dari guru SD di sekolah umum. Nah, kami setiap awal tahun itu mengadakan asesmen untuk siswa baru dan beberapa siswa di kelas atas, kelas 2 sampai kelas 6 yang membutuhkan asesmen karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, ternyata hasil asesmennya ada beberapa yang
slow learner, ada yang memiliki hambatan intelektual, bahkan ada yang semestinya rekomendasinya itu tidak di sekolah umum. Nah, bagaimana agar pembelajaran di kelas itu tetap terlaksana, terus Ya. layanan untuk anak yang khusus-khusus ini tetap bisa kita berikan. Karena kalau di sekolah umum kan tentu CP dan lain-lainnya juga memakai yang standar umum gitu. Itu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Apakah tadi diterima dengan jelas Ibu pertanyaannya? Ya, saya mohon maaf agak kurang jelas ya Mbak Agak Marsha kurang jelas ya? pertanyaan. Oh. Saya nyimak sih tadi asesmen tapi terus hasilnya ada beragam gitu ya. Cuman Iya. setelah itu saya pertanyaan tuh agak nggak nangkep ya pertanyaannya. Oh, iya. Untuk menjembatani agar yang punya keperluan kondisi khusus tadi tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Nah, tetap terlayani di kelas sesuai kelas yang ada. Itu bagaimana sebaiknya gitu. Oke, baik. Ya. Oke, ya ketangkap Bu ya. Silakan Oke. Bu Farah mungkin Iya, gimana? baik saya jawab dulu ya. Jadi sebenarnya tadi kalau saya nangkep ibunya ngajar di sekolah umum terus sudah melakukan asesmen, hasilnya itu beragam, ada anak yang slow learner ya, ada anak hambatan dan sebagainya. Jadi pertanyaannya bagaimana dia bisa memfasilitasi semua anak nih. Jadi yang tadi berhambatan tuh nggak ketinggalan sama anak yang ibaratnya yang anak pada umumnya gitu ya gitu. Jadi sebenarnya apa sih namanya kalau untuk layanan kan memang untuk saat ini semua peserta didik ya di sekolah umum pun harus bisa dilayanin kebutuhannya gitu ya. Jadi sebenarnya ibu punya keinginan tadi tuh cukup baik gitu ya. Bagaimana cara kita melayaninya gitu ya. Jadi sebenarnya sama Bu gitu ya. Karena kan tadi ibu sudah ada hasil asesmennya nih. Jadi di tempat saya ada anak yang slow learner, ada anak yang hambatan intelektual dan sebagainya gitu ya. Oke, bisa difasilitasi pembelajarannya tentunya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk anak-anak ini gitu ya bisa dilakukan yang namanya prinsip akomodasi kurikulum Bu gitu. Jadi balik lagi dilihat lagi tadi ya kebutuhannya hasil asesmennya gimana. Kalau anak untuk kalau slow learner masih bisa menggunakan yang sama sebenarnya gitu ya. Dia bisa pakai apa namanya CP yang sama gitu ya. Nah, untuk anak-anak dengan hambatan intelektual ini, sebenarnya kalau kita menggunakan CP yang sama bisa, tapi memang ibaratnya tuh dia indikatornya tuh perlu berbeda gitu. Jadi bedanya nih bisa jadi beda jauh gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang tidak punya hambatan intelektual mungkin dari apa namanya tujuan pembelajarannya. Jadi gini, kalau tujuan pembelajarannya apa memahami ya anak pada umumnya boleh nih menjelaskan gitu ya. Nah, tapi untuk anak hambatan intelektual ini mungkin nggak menjelaskan, dia cukup menyebutkan aja gitu-gitu. Jadi balik lagi kita bisa nanti apa namanya mengakomodasi kebutuhannya itu kita bisa bermain di indikator sebenarnya gitu ya. Nah, balik lagi nanti dari indikator itu juga nanti yang akan kita asesmen. Jadi asesmennya si anak akan dinilai berdasarkan capaiannya tadi gitu. Jadi meskipun tujuan pembelajarannya sama gitu ya, tapi jangan diberikan indikator yang sama untuk si anak kebutuhan khusus ini gitu ya, karena tadi nggak akan nyampe gitu ya, atau si anak perlu langkah lebih panjang untuk bisa dia menyamakan dengan teman-temannya gitu, sehingga dimungkinkan sekali si anak yang dengan kondisi hambatan intelektual ini atau si anak slow learner ini memiliki indikator yang berbeda dengan teman-teman pada umumnya. Nah, nanti dia diukur sesuai dengan kemampuan atau indikator yang memang sudah kita tetapkan tadi di awal, gitu ya, Ibu ya, gitu. Jadi jangan disamakan. Gitu. Gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Marsha. Terima kasih. Terima kasih Farah dari guru tambahan. Mm-mm. Oke, terima kasih. Iya, mungkin bagi guru sekolah umum agak dilema ya. Semoga Ya, series Diksus itu menjadi salah satu inovasi dan solusi gitu. ya, Ibu, sebetulnya memang dengan adanya undang-undang bahwa setiap anak memiliki hak yang sama ya, khususnya bagi anak penyandang disabilitas pun bisa menempuh pendidikan di mana saja. Dilema bagi guru di sekolah reguler yang memang belum memahami bagaimana cara membelajarkan anak dengan hambatan kecerdasan ya, Ibu ya. Nah, sebetulnya
Jadi sekolah kan diwajibkan harus nerima mungkin ya gitu karena di 2%-nya dan lain sebagainya. Tadi untuk CP-nya seperti apa itu Mbak Farah udah jelaskan. Tapi mungkin ini ada sedikit semoga bisa menjadi solusi. Bu, kalau tidak salah itu SLB terdekat. Makanya kenapa aturannya itu setiap kecamatan itu harus ada satu SLB walaupun sekarang belum terrealisasi. Tidak semua di setiap kecamatan itu ada SLB. Ya. Dan fungsinya itu apa? Di situ SLB itu menjadi resource center. Jadi ketika ada sekolah-sekolah umum terdekat yang memang menerima anak berkebutuhan khusus, biasanya dari sekolah itu akan mengunjungi ke SLB tersebut. Entah itu berdiskusi bagaimana untuk misalnya Bu, saya kan nggak bisa identifikasi dan asesmennya. Mumet juga nih udah baca buku series ini gitu ya. Tapi semoga sebetulnya di sini banyak contohnya gitu ya. Nah, itu bisa mulai menjalin kerjasama, makanya di bab 4 tadi gitu kan, kita harus menjalin kerjasama dengan berbagai ahli gitu ya. Salah satunya mungkin ketika di sekolah reguler ini tidak ada ahli anak berkebutuhan khusus, jalinlah dengan guru-guru di SLB misalnya di situ. Sehingga nanti biasanya ada program-programnya gitu dari mulai identifikasi dan asesmen, nanti ada guru kunjungnya gitu ya. Apakah memang banyak sekali yang memang ada GPK ya, kalau harus ada GPK-nya, harus ada pendampingnya kalau dulu itu, atau memang kita bisa lepas gitu. Jadi ketika dari guru SLB ini hanya oke ya hasil identifikasi dan assessment, ini loh hasilnya, dirumuskan program bareng-bareng, itu masuk kelas hanya sebulan lalu dilepas gitu. Setelah memberitahu, "Oh ini Bu cara membelajarkannya seperti ini, materinya harus seperti ini," gitu kan yang diambil tadi memodifikasi indikator dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya ya kalau kita memikirkan saja mumet ya sendirian itu. Solusinya semoga ketika kita sharing, menjalin kerjasama, makanya hal seperti sepele tapi dicantumkan di bab 4 ya Mbak Farah ya gitu ya. Ya. Bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, semoga contoh di lapangan ini yang memang sering terjadi gitu ya, menjadi salah satu solusi gitu ketika ya, solusinya salah satunya kita jalin aja kerjasama dengan SLB Bu untuk sekolah ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas jawabannya Bu Farah. Tapi satu pertanyaan terakhir Ya. dari tadi Bu sampai sudah bisa untuk bertanya secara langsung. Oke. Ya. Bu Endang, apakah sudah bisa mengaktifkan suara? Bu Endang. Oh, sepertinya mengurungkan niat untuk bertanya. Oke, baik. Mungkin bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu ya, Baik. karena waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 9 dan banyak di para peserta yang dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur juga sudah lebih malam daripada kita yang sudah di Indonesia Barat. Baik, izin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi tautan yang sudah dibagikan di kolom chat. Tautan tersebut akan berguna untuk pendataan sertifikat yang nanti akan kami lakukan. Baik, terima kasih banyak Bu Farah, Bu Rina atas waktunya dan sharingnya. Semoga bermanfaat ya. Tadi ilmu yang dibagikan semoga bermanfaat juga bagi peserta dan bisa mendukung pembelajaran di sekolah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah hadir dan mengikuti sampai malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami bagikan malam ini berguna bagi Bapak Ibu, khususnya di jenjang pendidikan khusus dan yang melaksanakan pembelajaran di sekolah jenjang pendidikan khusus. Saya atas nama Pusat Perbukuan, saya Martin Misrina, mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau kata yang tidak disengaja dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sampai bertemu di webinar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.